Stay home and stay focused on Jesus. Tinggal di rumah namun tetap terfokus kepada Yesus. Karena itulah untuk mengikuti anjuran pemerintah, untuk memutuskan rantai corona, mari kita tetap tinggal di rumah. Tapi iman kita tetap terhubung dengan sorga. Karena itu kita akan belajar bersama-sama. Pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang kedua. Dengan judul Asal Mula dan Sifat Alkitab. Untuk kita bisa memperdalam apa yang tertulis dalam Alkitab, kita perlu mempelajari asal mulanya. Dan kita perlu mengetahui sifat daripada Alkitab itu. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terangi pikiran kami, ilhami kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami akan kebenaran firman yang siap kami terima. Dalam nama Yesus. Amin. Saat yang indah ini kita akan belajar tentang sifat dari Alkitab itu. Dan bagaimana Alkitab itu ada di tengah-tengah saya dan saudara. Karena itu saudara, tatkala kita mempelajari Alkitab, ingat kita harus bisa membiarkan Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Dengan kata lain, tatkala kita belajar Alkitab, Alkitablah yang akan menerangkan apa yang dimaksudkan oleh firman itu sendiri. Tidak mungkin kita akan mempelajari matematika, kemudian kita gunakan metode empiris yang biasa digunakan di biologi atau sosiologi. Atau kita menggunakan metode yang digunakan dalam fisika untuk mempelajari teori sejarah. Anak-anak Tuhan, tatkala kita mempelajari akan Alkitab, kita harus barengi dengan iman dan keyakinan kita. Karena ingat, Alkitab juga berisi tentang hal-hal yang supranatural. Oke saudaraku, sebelum kita lebih lanjut, mari kita ikuti ayat hafalan yang terdapat dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh dari hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu." Kita akan ringkaskan pelajaran sahabat kita dengan 5 poin penting. Yang pertama, kita akan belajar tentang wahyu. Yang kedua, kita akan belajar tentang ilham atau inspirasi. Dan yang ketiga, kita akan belajar proses penulisan. Yang keempat, kita akan belajar firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan sedangkan ditulis oleh manusia? Dan yang kelima, kita akan belajar bagaimana menafsirkannya. Oke, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu wahyu. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah." Saudara, para penulis Alkitab mengklaim bahwa apa yang mereka tulis itu diinspirasikan oleh Allah. Oleh Roh Kudus mereka bisa menulis atas nama Allah. Karena itu saudaraku, kita harus yakini bahwa Alkitab itu adalah wahyu Allah. Wahyu yang dinyatakan kepada manusia untuk menjadi penuntun bagi kita. Amos pasal 3 ayat 7. Allah menggunakan para penulis Alkitab untuk menunjukkan rencananya bagi kita. Itu sungguh luar biasa saudara. Dengan Alkitab, Tuhan berikan petunjuk apa rencananya untuk saya dan untuk saudara. Dengan kita membaca Alkitab, dengan membuka Alkitab, kita akan tahu apa maksud Tuhan di dalam perjalanan iman saya. Saudaraku, bukan hanya sampai di situ. Instruksi daripada Alkitab ini diberikan langsung oleh Allah. Dan ini sangat-sangat dipercaya, dapat dipercaya kebenarannya. Karena Allah sendiri yang kemudian mengilhaminya. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, dengan jelas manfaat daripada Alkitab dituliskan di sini. Alkitab bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan wahyu dari Tuhan, kita bisa mengetahui apa sebenarnya keinginan Tuhan di dalam perjalanan iman kita. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu ilham. 2 Timotius 3:16 bagian A. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ingat,
segala tulisan itu diilhamkan Allah. Sehingga tidak heran, dari Kejadian sampai Wahyu ada keserasian di dalam penulisannya. Tidak saling bertolak belakang satu dengan yang lain apa yang dituliskan oleh Alkitab. Sungguh luar biasa. Ditulis oleh orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Namun penulis Alkitab punya satu ide yang sama. Tidak heran, Alkitab kita semua dari Kejadian sampai Wahyu tulisannya selaras. Saudara, mari kita coba lihat. Alkitab yang kita percayai ini, Alkitab yang kita percayai diinspirasikan oleh Allah. Dan Alkitab diinspirasikan oleh Allah dengan cara yang berbeda-beda. Mengapa cara yang berbeda-beda? Yang pertama, ada yang disebut dengan inspirasi langsung. Allah berbicara langsung kepada Nabi, dan Nabi menulis, menyalin seperti apa yang difirmankan oleh Allah sendiri. Kemudian, inspirasi melalui pikiran, di mana Allah kemudian memberikan inspirasi kepada manusia dalam bentuk ide, dan kemudian Nabi, dalam hal ini orang yang dipercayakan khusus oleh Tuhan untuk menulis, dan dia menulis dalam bahasa manusia. Kemudian saudara, ada inspirasi selektif. Inspirasi selektif ini ialah penulis kemudian mempelajari dengan seksama, kemudian Roh Kudus menuntun kepada kebenaran yang sesungguhnya. Jadi dengan kata lain, semua inspirasi diinspirasikan dengan metode yang berbeda-beda, namun punya satu tujuan, yaitu untuk manusia dan untuk menjadikan manusia itu benar-benar mengenal siapa Allah mereka. Kemudian yang ketiga, kita masuk poin yang ketiga, yaitu penulisan daripada Alkitab. Mungkin kita bertanya, kenapa Alkitab itu perlu ditulis? Yeremia pasal 30 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang kufirmankan kepadamu dalam satu kitab. Jadi firman Tuhan ternyata menginspirasikan kepada Yeremia, kalau boleh dituliskan dalam satu kitab. Ada keuntungan-keuntungan di mana Alkitab ini ditulis. Mari kita lihat. Jika Alkitab ini tidak ditulis, mungkin akan mudah untuk dilupakan. Tapi karena Alkitab ini ditulis, maka Alkitab ini mudah untuk diingat dan sulit untuk dilupakan. Alkitab ini kita bisa simpan untuk generasi yang akan datang. Ini luar biasanya Alkitab yang kita miliki. Ditulis secara khusus ternyata punya manfaat untuk diberikan kepada satu generasi ke generasi yang lainnya. Dan bukan hanya itu, mereka yang tidak dapat membaca, bisa mendengarkan dari apa yang dibacakan karena ditulis. Karena itu penting Alkitab ini ditulis, karena ini semua untuk saya dan saudara. Jika Alkitab itu tidak ditulis, maka kebenaran tidak kita miliki saat ini. Puji Tuhan, oleh karena dengan ditulisnya Alkitab ini, kita pada akhirnya memiliki kebenaran ini, dan kita boleh mengetahui akan Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri. Kemudian, poin yang keempat ialah firman Allah. Di 1 Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman dan Yesus. Jadi firman dan Yesus ada beberapa persamaan yang boleh kita angkat di dalamnya. Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Ada persamaan di mana keduanya ternyata adalah supernatural. Kemudian, keduanya juga menggabungkan keilahian dan kemanusiaan. Allah datang menjelma menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus. Alkitab juga adalah inspirasi dari Allah, kemudian ditulis oleh manusia. Jadi ada dua sifat, keilahian dan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, karya keduanya mencakup seluruh umat manusia. Yesus datang untuk menebus manusia, Alkitab juga diberikan
untuk manusia, sehingga manusia boleh mengetahui akan kebenaran yang sesungguhnya. Dan kemudian, keduanya datang pada saat dan budaya tertentu, tetapi pekerjaan mereka melampaui ruang dan waktu. Luar biasa, Alkitab yang kita miliki, sejak Alkitab ini ditulis sampai saat ini, Alkitab ini tetap menjadi buku yang terfavorit yang dimiliki oleh banyak orang. Kemudian, selanjutnya, keduanya turun ke tingkat manusia sehingga kita dapat memahami pekabarannya. Dan ingat, ada juga perbedaan antara Alkitab dan Yesus. Alkitab bukan menjelma menjadi manusia. Tetapi ingat, Alkitab ini hanya bersaksi. Ingat, Alkitab hanya bersaksi tentang Yesus. Jadi Alkitab tidak menjelma menjadi manusia, kemudian kita menyembah Alkitab. Tidak. Tetapi Alkitab hanya menyaksikan penjelmaan daripada Yesus sendiri. Kemudian poin selanjutnya, poin yang terakhir yaitu penafsiran. 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam Alkitab tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi bagaimana kita menafsirkan Alkitab? Apakah boleh sesuai dengan kehendak saya? Banyak yang terjebak di sini. Oleh karena menggunakan pikirannya sendiri, menggunakan teorinya sendiri untuk menjelaskan Alkitab. Sedangkan Alkitab itu bisa menjelaskan Alkitab itu sendiri. Poin pertama yang perlu kita ingat untuk menafsirkan Alkitab ialah Alkitab tidak bisa dipisahkan dengan iman. Kita tidak bisa menafsirkan Alkitab seperti kita menafsirkan buku-buku yang lain. Ada aliran yang namanya higher criticism. Mereka coba menafsirkan Alkitab dengan melihat dari tata bahasanya dan kemudian mereka mengabaikan unsur supranatural. Lalu bagaimana kita coba menafsirkan Alkitab? Ingat firman Tuhan tadi katakan bahwa Roh Kudus yang mengilhami manusia untuk menulis akan firman Tuhan ini. Jadi dengan kata lain, tatkala kita mempelajari, mau coba menafsirkan Alkitab ini, kita juga harus minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang akan memperjelas di dalam pikiran kita apa yang sementara kita pelajari. Kemudian ingat baik-baik, kita juga perlu berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Roh Kudus benar-benar akan menguasai pikiran kita. Sehingga yang kita kemudian akan coba sampaikan adalah kehendak daripada Roh Kudus, bukan kehendak saya. Di dalam buku Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventists berkata seperti ini. Kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sabda Allah yang tersurat oleh ilham ilahi diberikan melalui orang-orang kudus yang berbicara dan menulis sementara mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam kitab ini, Allah menyampaikan kepada manusia pengetahuan tentang keselamatan. Kitab suci adalah pernyataan kehendak Allah. Kitab suci merupakan standar tabiat, ujian pengalaman, pengungkapan doktrin-doktrin yang berwenang, dan catatan yang dapat dipercaya akan perbuatan Allah dalam sejarah. Jadi Alkitab yang kita punyai ini ternyata punya unsur supranatural yang perlu kita yakini dengan iman. Lebih lanjut, Nyonya White katakan dalam buku Christ Object Lesson, chapter 2, halaman 39. Suatu pengetahuan dari kebenaran itu tidak tergantung begitu banyak atas kecakapan pikiran seperti di atas kemurnian maksud. Kesederhanaan dari iman yang ikhlas dan takluk bagi mereka yang di dalam kerendahan hatinya mencari tuntunan ilahi. Malaikat Allah akan datang dekat. Roh Kudus diberikan untuk membuka di hadapan mereka permata-permata kebenaran yang limpah. Saudaraku, saya percaya tatkala kita menyerahkan hati kita, menyerahkan pikiran kita di bawah kendali Roh Kudus, Roh Kudus yang akan mengarahkan kita, mengendalikan kita, meyakinkan kita, dan membukakan kepada kita akan inspirasi yang sesungguhnya yang tersurat di dalam kebenaran firman. Mari terus kita belajar akan Alkitab. Kita akan tahu keaslian dari Alkitab. Oleh karena kita selalu meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena waktu yang istimewa ini Kami boleh gunakan untuk memperdalam akan kebenaran firman-Mu.
Bila firman kebenaran ini akan terus menjadi inspirasi bagi kami, untuk kami boleh menghadapi hari-hari yang jahat di hadapan kami. Bapa di sorga, kami sadar bahwa kami senantiasa berhadapan dengan hal-hal yang tidak kami inginkan. Namun firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kami. Terlebih tatkala COVID-19 sedang melanda dunia ini, memberikan ketakutan bagi anak-anak Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan akan tetap kuat dalam iman. Mereka akan tetap fokus hanya kepadamu dengan memperdalam akan kebenaran firman-Mu. Engkau akan lindungi mereka, pagari mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh terhindar dari COVID-19, dan mereka senantiasa akan berjalan dalam kehendak-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu akan melimpah-limpah atas anak Tuhan yang mendengarkan channel ini, dan mereka senantiasa akan datang dekat hadirat-Mu. Karena kami selalu berdoa mohon berkat dalam nama Yesus. Amin.